Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Ya, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri, Reni Eka Putri. Selamat pagi, Mbak Reni. Selamat pagi, Mbak Anggita. Ya, Mbak Reni, setelah rupiah kemarin ditutup melemah di level 14.252 per USD, ini seperti apa analisa Anda untuk pergerakan rupiah di pembukaan perdagangan hari ini? Iya, kalau kita lihat untuk mata uang rupiah di pembukaan perdagangan hari ini masih melanjutkan pelemahan ya, Mbak. Jadi karena memang dari sisi sentimen regionalnya untuk mata uang beberapa mata uang Asia juga ikut melemah terhadap US dollar karena sentimen terbaru ini penjualan retail Amerika Serikat menunjukkan penguatan sehingga prospek pemulihan ekonomi juga lebih tinggi sehingga investor masih mengalihkan asetnya ke US dollar dan memberikan tekanan lanjutan untuk rupiah. Baik, kalau kita lihat untuk sentimen dari Amerika Serikat terkait dengan informasi data perekonomian, inflasi Amerika Serikat yang kembali naik, apakah ini tidak bisa menjadi katalis positif untuk pergerakan rupiah di pekan depan? Iya, kalau kita perhatikan kenaikan inflasi Amerika Serikat ini sudah cukup price in ya Mbak, karena memang sesuai dengan ekspektasi pasar itu sebesar 5,3%. Bahkan ini sebenarnya lebih rendah sedikit dibandingkan periode Juli yang sebelumnya itu dirilis sebesar 5,4%. Jadi perkembangan ini sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi pergerakan rupiah karena mengingat inflasi Amerika Serikat ini memang sudah bertahan ya di atas target The Fed yang di atas 2% itu sejak bulan Maret 2021. Jadi dari sisi eksternal terutama Amerika Serikat saat ini pergerakan rupiah akan lebih dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Amerika Serikat tentunya terkait proses pemulihannya dan juga pasar tenaga kerja Amerika Serikat termasuk policy stance yang akan ditempuh oleh The Fed selanjutnya. Jadi seperti tadi di awal yang terbaru ini data salah satu indikator ekonomi Amerika Serikat ini menunjukkan penguatan sehingga prospek pemulihan ekonominya kembali positif ya sehingga membuat sejumlah mata uang dibuka melemah terhadap US dollar pada pagi hari ini. Baik, pergerakan rupiah di pekan ini lebih dipengaruhi oleh sentimen eksternal yaitu dari data perekonomian Amerika Serikat. Nah, kalau kita bicara mengenai sentimen domestik sendiri, informasinya kemarin BPS mengumumkan bahwa neraca perdagangan Indonesia kembali surplus. Apakah ini bisa menjadi katalis positif penopang rupiah di pergerakan pekan depan nanti? Ya, kalau kita perhatikan dari data yang dirilis oleh BPS ya, surplus neraca perdagangan Agustus ini memang jauh di atas ekspektasi pasar dan dapat menjadi sentimen positif bagi rupiah. Jadi surplus ini tercatat sebesar 4,74 miliar US dollar. Ini tentunya ditopang oleh perbaikan kinerja ekspor dan impor. Sekaligus ini juga mengkonfirmasi kondisi ekonomi Indonesia yang sedang dalam masa pemulihan ya di era pandemi ini. Jadi ini tentunya akan dapat menjadi salah satu katalis positif dari domestik. Namun dalam jangka pendek tampaknya sentimen eksternal masih akan mendominasi ya pergerakan falas sehingga seolah-olah dari sisi sentimen terhadap rupiahnya menjadi lebih terbatas ya terkait dengan surplus neraca perdagangan Indonesia ini. Baik, Mbak Reni, The Fed pada pekan depan akan melakukan pertemuan FOMC meeting. Seperti apa prediksi Anda dari hasil pertemuan tersebut nanti? Betul, jadi pertemuan The Fed ini di bulan September ya, jadi diharapkan dapat memberikan kepastian lanjutan bagi pasar terutama terkait rencana tapering The Fed. Namun jika melihat pernyataan para petinggi The Fed sebelumnya, ini setiap kebijakan tentunya akan diambil dengan penuh pertimbangan terutama terkait dengan perkembangan ekonomi Amerika Serikat yang terkini dan juga perkembangan kasus COVID-19 varian Delta tentunya mengingat belum lama ini varian Delta memang kembali meningkat di AS dan sempat memberikan kekhawatiran tambahan di pasar gitu. Jadi kalau untuk perkiraan The Fed pekan depan yang akan melakukan FOMC meeting di September, market akan cenderung wait and see ya, terutama terhadap economic projection terbaru yang akan disampaikan secara kuartalan dan nanti ini akan disampaikan di FOMC meeting September ini. Namun untuk sisi Fed Fund Rate kami melihat
the Fed tampaknya masih cukup dovish ya, artinya masih akan mempertahankan level Fed Fund Rate di kisaran 0 sampai 0,25% pekan depan. Baik, selain The Fed yang akan melakukan FOMC meeting pekan depan, BI juga akan melakukan rapat Dewan Gubernur di pekan depan. Apakah suku bunga masih akan ditahan atau seperti apa prediksi Anda? Ya, kalau untuk sisi RDG Bank Indonesia ya, rapat Dewan Gubernur pekan depan, kami memperkirakan Bank Indonesia juga masih akan melanjutkan kebijakan akomodatif ya. Ini tentunya untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia dan untuk menjaga stabilitas nilai tukar juga. Jadi dengan perkembangan inflasi yang masih terkendali, kemudian kita melihat kemarin data-data domestik juga masih cukup baik. Cadangan devisa juga masih tetap tinggi. Kami juga memperkirakan untuk sisi BI 7 days reverse repo rate-nya masih akan tetap dipertahankan di level 3,5%. Baik, Mbak Reni, prediksi Anda untuk pergerakan rupiah di pekan depan akan berada pada level berapa? Ya, jadi kalau kita lihat pekan depan, tentunya akan ada beberapa sentimen yang akan menjadi perhatian pasar ya, terutama tadi hasil dua bank sentral, baik itu The Fed maupun dari Bank Indonesia. Sekaligus nanti The Fed akan menyampaikan policy stance lanjutan terkait juga dengan economic projection terbarunya. Jadi dengan beberapa sentimen ini kami memperkirakan rupiah secara teknikal masih bisa menguji level support di 14.230. Sementara resistennya ada di level 14.320. Baik, Mbak Rini, terima kasih atas informasi dan analisisnya. Pemirsa, itu tadi kuantitatif analis Bank Mandiri Reni Eka Putri.